Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman wa Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Mughadali Imam Syafi'i An-Nabi Maliki Ambali An-Nawi Rabi Jamil Bukala Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Baqi Qadam Muhammad Wali Wali Asuri Hafur Ajmain Jemail arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa damanafa bi ulum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 71 ya. Ya. Bait di atas tuh taqdimuhu izalatun najasati wal ittihadu qablahu fil qiblati wa kaunuhu ba'da dukhulil waqti wa annahu bi fardi faradin ya'ati wa farduhu naqlut turabi tahiri wa niyatun wa mashu wajhi zahiri wa yamsahal yadaini hatta lil mirfaqaini wa al khamisut tartibu bainal mashatain mubtiluhu ma abtalal wudu artidad lawahumul ma'in yakun lil ibtiqad. Ya, lanjutan ya bacaan kita taqdimuhu ya. Kemarin sono parduhu wa turabut tahir walam yukhalid raqiqun taksirun ya qasdun wa masukul li udwin jali widar bataini wa huwa lam yustamali. Ya, kemarin ya jadi syarat daripada ya tayamum itu pertama yaitu naqlut turab ya, itu apa turabut tahir, yaitu pertama itu apa debunya harus yang suci, tidak bercampur sedikit pun dengan ya abu tuh, dengan apa tepung gitu. Nah kemudian qasdun ya sengaja tuh. Nah wa masukul idwin dan mengusap seluruh apa anggota yang zahir. Widor bata ini dengan 2 kali tepukan, 2 kali ambil tuhnya wa huwa lam yustamali, yaitu dengan debu yang enggak mustakmal gitu. Nah, sekarang berikutnya nih. Taqdimuhu izalatun najasi. Ya, diawalin duluin sebelum tayamum itu izalatun najas dulu, hilangin najis gitu ya. Nah ya, jadi sebelum tayamum ya buangin najis dulu. Kalau ada di badan kita najis nih ya, di badan kita ya, nah ya di tempat tuh ya yang kita mau wudu apa mau ya, nah ya sholat nanti, nah itu utamakan tuh ya buangin ya najis dulu ya, jangan sampai di badan kita ada najis nih, karena nggak sah tayamum kalau ada di badan kita ada najis itu ya. Nah kemudian ijtihad di qablahu fil qiblat, sebelum tayamum ya ijtihad kita berusaha nyari kiblat dulu. Kalau memang kita belum tahu kiblat nih, ini kan kalau di hutan di mana ya, kalau kayak itu kita tempat udah ya jelas aja banyak mushola banyak, ini udah ya nggak perlu nyari kiblat udah ya, nggak kelihatan, nggak ada. Ini kalau belum gitu ya, nah ya kita umpama di hutan gitu nggak tahu kemana nih arah kiblat gitu ya.
Nah, kemudian ya tayamum lagi ba'da dukhulilnya waktu sesudah masuk waktu ya, nggak boleh tayamum sebelum masuk waktu karena tayamum ini ya apa tuh ya darurat gitu ya, toharoh darurat. Kalau darurat itu ya mesti udah waktunya, kalau belum masuk waktu ya berarti belum darurat gitu ya. Nah, wa annahu bi fardin yati, yaitu ya satu kali tayamum itu untuk satu kerjaan yang wajib gitu ya. Nah, lihat terangan di sini. Takdimuhu izalatun najas ya, duluin tuh sebelum ya tayamum izalatun najas, ilangin najis ay ghairul ma'fu anha, yaitu najis yang enggak dimaafin ya, karena najis ada yang dimaaf ada yang enggak dimaaf ya. Kalau yang dimaaf tuh sedikit yang ada dari darah kita atau dari nyamuk gitu ya, nah itu ya ada tuh dimaaf ya, atau dari orang lain gitu ya, nah dimaaf tuh ya sedikit gitu ya gitu ya. Nah itu ya izatun khairu ma'fu anha an badanihi, dari badan kita nih nyamuk tayamum ya. Jadi umpama di badan kita ada darah nih, buangin dulu gitu ya. Ya, walau ghairu a'dai tayamumi, sekalipun adanya bukan anggota tayamum, artinya bukan di muka dan di tangan ya, di kaki gitu, di kaki kita ada darah tuh, nah buangin dulu gitu ya gitu ya. Nah artinya in adai tayamum itu min parjin wa ghairihi, baik di faraj itu di kemaluan atau yang lainnya. La ansawihi, tidak dibuangin tuh kalau ada di baju kita ya, karena najis yang ada tuh umpama darah apa yang ada di baju kita ini dimaaf ya gitu, umpama darah nyamuk nih kan gitu di baju kita, nah itu dimaaf gitu ya, atau bekas ada apa tuh kita ya luka nih ya ada darah tuh, nah itu dimaaf gitu ya kalau di baju gitu ya. Nah itu ya ala ansawin tuh wa makanihi, atau tempat tuh yang kita mau sholat gitu ya, itu nggak apa-apa boleh gitu ya, maaf. Nah bihilapihi pil wudu'i, beda kalau pada wudu ya. Kalau wudu tuh wajib bilangin ya apa najis tuh ya, li annal wudu li rafil hadasi, karena yang namanya wudu itu untuk raful hadas ya, mengangkat hadas. Kalau tayamum nggak raful hadas ya, teman istibahah aja, istibahah terus sholat gitu ya, enggak raful hadas gitu ya, raful hadas. Wa huwa yahsulu ma'a adami taqaddumi zalika, kalau wudu itu hasil artinya jadi begitu wudu kita, artinya sah wudu kita sebelum ngilangin najis ya gitu ya. Umpama di badan kita ini ada najis gitu ya, nah sekarang kita wudu duluan nggak apa-apa, habis wudu baru hilangin najis boleh gitu ya. Atau kita tuh habis apa buang air gitu ya, buang air besar buang air kecil, nah sekarang kita wudu duluan boleh, ntar baru ya cebok gitu istinja boleh, tapi jangan pegang ya itu ya, itu kalau pegang ya gituan ya, tadinya dibungkus gitu pakai apa tuh ya, kayak sarung tangan ya atau apa gitu, nah kan boleh tuh ya gitu ya, nah gitu sah tuh. Nah kalau tayamum nggak sah, jadi hilangin gitu. Jadi kalau kita habis kencing gitu, nah ya sekarang ya, nah kita tayamum ya nggak sah ya, cebok dulu, istinja dulu gitu ya. Nah kalau apa, kalau buang air besar apa, kalau wudu boleh, wudu dulu baru cebok boleh ya. Nah teman jangan pakai tangan, kepegang batal gitu ya. Nah ya pakai ya, nah ada lap ada apa dibungkus itu tangannya, nah itu ya gitu. Nah ma takdimihi dzalika wa tayammum li ibahati shalah attabi ulaha ghairuha, tayamum itu tujuannya untuk ibahati shalah, untuk bolehin sholat gitu, supaya sholat kita boleh ya, ya kita tayamum kan nggak ada air gitu ya. Nah gitu ibadati sholat attabi ulaha ghairuha ya, yang ngikut bagiannya lain itu ya, yang lainnya ngikut gitu.
Wala ibahatu ma'adzalika, dan nggak boleh ya nggak jadi ibahah tuh yang demikian itu katanya ya, ma'adzalika berarti ada najis tadi gitu. Nah, paus bihat tayamumu ma'aha at-tayamum qoblal waqti, maka disamakan tayamum ya gitu, disamakan tayamum dengan adanya najis itu seperti tayamum sebelum masuk waktu. Nah, itu nggak sah ya, jadi ada najis kita belum ulangin nih, belum ilangin, kita tayamum ya nggak sah. Sama juga kita tayamum belum masuk waktu ya, karena kalau darurat itu mesti masuk waktu ya, nggak boleh gitu ya. Jadi belum waktu masuk nih, kayak isya umpama gitu, sekarang belum masuk waktu ya, kita tayamum aja nggak sah gitu ya. Nah itu ya, nah ini Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi nih, lau tayammama qabla izalatin najasati lam yasihha tayammumuhu alal mu'tamadi fil madhabi wajara alaihi romli. Berkata Imam Syarqawi nih, kalau seorang itu tayamum sebelum menghilangkan najis ya, jadi badannya ada najis nih ya, dia belum hilangin najis kemudian ditayamum, itu kata Imam Syarqawi lam yasih tayamumuhu alal mu'tamadi fil mazhab, ini enggak sah katanya tayamumnya atas mazhab yang kuat nih gitu. Nah, wajara alaihi romli ya, berpendapat seperti ini yaitu Imam Romli nih itu ya, Imam Romli ya pendapat seperti ini gitu. Jadi kalau kita tayamumnya belum ilangin najis, itu berarti nggak sah tayamumnya. Nah, tapi ada wakil ya, yasihu, ada kil mengatakan sah ya tayamum sekalipun ya najis masih ada belum dibuangin, tayamum duluan ya baru ngilangin najis. Kil nih ya kata boleh gitu. Nah, wajaro ala Ibnu Hajar, menurut ini ya berlaku padanya Ibnu Hajar. Jadi menurut Ibnu Hajar boleh kita tayamum sebelum ngilangin najis, badan kita masih ada najis. Nah, sekarang kita tayamum dulu, habis tayamum baru buangin najis, boleh gitu. Kalau menurut Ibnu Hajar, kalau menurut Imam Romli tadi enggak, itu enggak sah. Kalau Ibnu Hajar sah gitu. Nah, waya nubani alal khilafi, dan dibina nih atas khilaf ini nih antara khilaf Ibnu Hajar dengan Imam Romli ya. Imam Hajar dan Imam Romli ini sebagai ahli tahrir ya gitu, mentahrir hukum gitu ya. Nah, ini ada khilaf ya, emang antara Ibnu Hajar dan Romli itu banyak khilaf nih gitu ya. Nah, gitu ya khilaf. Ma laukan al mayyitu aklapu wa tahtakul patihi najasatun fa indar romli yudpanu bila salatin alaihi gitu. Nah ya contohnya nih ya, ada hilaf di sini katanya, kalau sekiranya si mayit nih itu kulub belum sunat ya, si mayit nih mau gede mau kecil ya gitu, laki-laki nih belum sunat dia mati gitu. Nah, watah takul patihi najasatun, di dalam kulitnya itu ada najis ya, bekas dikencing gitu ya, kan belum dibersihin tuh. Nah, kalau udah mati kan susah ya gitu, susah dibuka ya, masa mau dipotong nggak boleh ya gitu ya. Nah, tuh ya di bawah kulupnya itu, dalam kulupnya ada najis. Nah, kata Imam Romli nih, menurut Imam Romli mayit tersebut itu dikuburin tanpa disolatin. Menurut Imam Romli, kenapa? Ya karena disolatin juga nggak sah, karena mayitnya masih ada najis. Ya, mayit yang masih ada najis kita solatin nggak sah. Itu ya menurut Imam
Ramline gitu ya. Li'annahu lam yataqaddam izalatun najasa, karena belum dihilangin najisnya tuh gitu kata Imam Ramline. Jadi menurut Imam Ramli itu orang laki-laki mati belum disunatin ya gitu, gede kecil, nah itu ya habis mandi-mandiin ya udah kuburin aja ya, nggak perlu disolatin. Karena apa? Nggak sah disolatin karena di kulupnya tuh ada najis gitu ya, nggak bisa kan dibuangin gitu ya. Nah itu menurut ya Imam Ramli. Nah kalau Ibnu Hajar gimana? Wa inda Ibnu Hajarin yusalla alaihi. Kalau menurut Ibnu Hajar itu ya disolatin gitu ya, gitu dia tetap disolatin ya. Nah tapi di tayamumin ya, itu si mayitnya itu yang belum disunat. Nah sekarang ditayamumin ya, nah ya, nah gitu. Nah kemudian disolatin menurut Ibnu Hajar nih gitu. Tayamumin gitu, nah supaya bisa disolatin gitu ya menurut Ibnu Hajar nih gitu ya. La yustaratu indahu zalika, karena menurut Ibnu Hajar nggak ada persyaratan tuh dahuluin tayamum, dahuluin hilangin najis daripada tayamum. Jadi boleh tuh ya belakangan gitu ya, karena dia susah tuh ya menurut Ibnu Hajar kan nggak bisa dibuangin tuh. Nah ya nggak bisa masuk air ya ke dalam kulupnya tuh. Nah itu berarti ditayamumin sebagai ganti dan jadi bisa disolatin, supaya jangan ada paham mengatakan orang Islam mati nggak disolatin gitu ya. Kalau tadi Imam Romli bilang udah emang di bulan sunat ya, ya kata dia orang Islam juga kan gitu ya. Nah gitu. Kalau orang meninggal berarti telet-teletin gitu ya? Nggak boleh. Ya kagak mau. Iya, kan udah nggak gituan apa, udah nggak berfungsi, udah dia udah apa tuh, ya udah lembek. Udah lembek gitu, ya dipunya zakarnya, ya orang mati kan. Nah bagaimana mau bukanya gitu. Nah kalau masih hidup ini masih keras kan gitu. Nah kalau itu kan lembek, ya, udah mati udah hilang kan nggak bisa dibuka gitu, gimana gitu, ya. Nah, ya ditarik-tarik juga nggak bakal ya apa tuh, ya, ya dipanjang dibangun gitu, agak gitu, ya, susah. Hanya nggak boleh kali kita ambilin aja pisau gunting, disunatin, ya nggak boleh karena itu ya menyakitin. Kan yuk zel mayit itu kayak zel hayyi, ya gitu. Ya menyakitin si mayit sama seperti nyakitin waktu hidupnya gitu. Waktu hidupnya jadi takut sunat gitu ya, kan itu waktu hidupnya takut sunat, udah mati kita sunatin ya, bisa diinjerit. Ya, nah begitu ya. Jadi ini ada khilaf antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar gitu. Jadi kalau Ibnu Hajar ya jangan sampai tuh si mayit nggak disembayangin, nanti tayamumin dah kan gitu ya, bayangin gitu. Nah kalau Imam Romli ya karena ada najis ya udah nggak bisa disolatin, nggak sah solatnya mayit yang belum ya dihilangin najisnya gitu. Hanya mayit kalau belum dimandiin nggak boleh sembayangin kan. Ya kalau dimandiin kan berarti dihilangin najis itu kan. Ya dimandiin dulu, nah bersih, nah baru boleh sholatin. Nah kalau belum dimandiin ya nggak boleh, nggak sah. Hah? Ya perkirain. Itu, jadi jangan baru dibilangin kapan matinya nih barusan, ya gitu. Ya umpama di Bandung sono, atau di Bogor gitu enggak gitu, ya gitu kan. Nah dibilangin kapan nih baru mati, barusan nih, baru banget itu. Nah kita sembayangin aja, ya kita umpama habis sembayang duha dibilangin gitu, ya bayangin, belum dimandiin, gitu. Ntar dulu tungguin kira-kira, ya kalau di ini kan biasanya segera tuh. Nah gitu ya, nggak boleh juga ya gitu ya, kita tungguin kalau udah
ya kira-kira udah dimandiin nih, nah baru ya sholatin gitu. Hanya kalau mayat-mayat tuh yang pada ya yang karena apa tuh longsor apa tuh gempa bumi kan nggak bisa dimandiin, ya udah nggak kayak disembayangin, ya kuburin aja. Ya mau dimana mau sembayanginnya, ya gitu, ya kuburin aja udah yang begitu. Apalagi yang udah lama tuh, ya udah badannya udah empuk dah itu, ya udah yang begitu kuburin aja, ya. Itu nggak dosa enggak ya karena emang nggak ada persyaratan itu ya. Kalau anak kecil itu ada umurnya apa gimana? Hah? Kalau anak kecil yang Yang anak kecil yang masih kecil yang belum sunat dah, yang laki. Ya seumur berapa aja kalau dimati apa kalau dilahir gitu. Ya kan yang nggak di apa tuh nggak sholatin kan kalau yang keguguran yang belum berbentuk ya manusia gitu. Yang baru segumpal darah atau apa namanya begitu ya, tapi kalau udah berbentuk sih tetap dia ya sembayangin, dimandiin sembayangin. Nah kalau dia laki ya gitu kan, nah tayamumin dah menurut Ibnu Hajar kan gitu. Nah kalau enggak ya enggak mau tayamumin ya kuburin aja, nggak bisa sholatin. Hah? Dikasih nama nggak tuh kalau kayak gitu? Ya nah kalau yang udah begitu kasih nama, udah berbentuk ya. Udah bentuk orang, udah jadi ada orang, kelihatan udah ada palanya udah bentuk gitu. Nah kadang dia laki apa perempuan gitu. Nah kalau emang namanya apa kelihatan laki ya laki, nama laki. Kalau perempuan ya perempuan. Nah kalau nggak ketahuan nih laki perempuan ya nama yang bisa dipakai buat laki sama perempuan. Iya, namanya siapa nih? Iya, gitu. Umpama Nur kan gitu. Iya, Nur kan ada yang laki ada yang perempuan kan gitu. Hidup. Hidup kan ada yang laki ada yang perempuan gitu. Ya, kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya. Nah begitu ya. Nah itu ya ini ada khilaf begitu. Jadi ada persyaratan ya, hilangin najis dulu. Nah ya Imam Romli ya bilang persyaratan hilangin najis. Imam Hajar enggak perlu hilangin najis, boleh tayamum duluan gitu ya. Nah gitu ya. Wasa minu ya al ijtihadu qablahu fil qiblah. Yang ke-8 persyaratannya nih yaitu ijtihad sebelumnya tentang kiblat. Ya, ini kalau kita memang ada di hutan, ya kalau kita tempat di kota begini sih banyak mushola banyak ini nggak perlu nyari kiblat gitu, ya udah kelihatan ada, ya gitu ya. Kiblat tuh ayat zahiba fil kiblati qabla tayamum, yaitu ijtihad dengan kiblat sebelum tayamum. Qala Ibnu Hajarin fil Minhajil Qawim, berkata Ibnu Hajar di dalam kitabnya Minhajul Qawim, lau tayammama qabla al-ijtihad biha, kalau dia tayamum sebelum ijtihad padanya tuh ya, nah pada nyari kiblat lam tasihha alal auja, itu enggak sah menurut ya satu jalan nih. Wa qala Sarqawi, berkata Imam Sarqawi, haza dhaifun, ini pendapat dhaif katanya. Fayasihu tayamumu ba'da dukhulil waqti, boleh tayamum sesudah masuk waktu, walau qablal ijtihadi fil qiblati, sekalipun belum ijtihad pada kiblat gitu ya. Itu kata Imam Sarqawi gitu ya. Nah itu ya, jadi boleh kita tayamum nih udah masuk waktu kita tayamum. Nah baru habis tayamum baru nyari kiblat gitu ya. Nah gitu. Walihaza tasihhu sholatu man sholla arba'a raka'atin li arba'an jihadin. Nah dengan begini katanya sahlah orang yang sholat tuh 4 rakaat, yaitu dengan 4-nya jurusan bila i'adatin, tanpa i'adah, kama fi syarhil asli, sebagaimana jelaskan dalam sal kitab nih gitu ya. Jadi menurut ini jadi boleh kita nih belum ijtihad, jadi kita apa tuh kita sholat, begitu kita sholat nah pertama kita tuh kiblat sunnah nih udah sholli pada zuhri kan 4 rakaat tuh Allahu Akbar ya, begitu udah bangun rakaat kedua kayaknya bukan sini nih kiblatnya sono gerak ada sono gitu ya. Nah begitu rakaat kedua kan do bisa hiat lagi bukan kan sono
Ya kayaknya sini nih ya gitu ya. Nah ya pindah lagi tuh, gerak lagi. Nah gitu. Nah habis itu ketiga yang keempatnya bangun gitu. Nih kayaknya belum juga sono dah. Ya gitu. Nah bisa kan? Gitu. Ya satu. Ya itihad tuh kiblat itu ya. Nah gitu ya. Gitu. Ya. Nah, ya, ini kan kalau di hutan, ya, kalau ada langgar sih deket langgar, cari langgar gitu. Lihat tuh langgar ada mana gitu, cari kiblat. Ini kalau di hutan gitu mau nanya siapa? Gitu, ya, nggak ada orang nggak ngapa, nah itihad gitu. Ya. Ya kalau sekarang udah ada jelas begini nggak perlu nyari kiblat udah, ya udah jelasan gitu. Ya. Watasi'u kaunuhu aitayamum ba'da dukhulil waqti. Yang kesembilan yaitu keadaan tayamum itu sudah masuk waktu. Ya, jadi kalau belum masuk waktu belum boleh. Ai allazi yasihu fi'lu shalah fihi, artinya yang boleh kita salat pada waktu itu. Artinya sudah masuk waktu itu. Li'anna tayammuma taharatun daruratun. Karena tayamum itu adalah taharat darurat. Wala darurata qabla dukhulihi, enggak dikatakan darurat kalau belum masuk waktunya. Ya, jadi kalau darurat tuh udah tiba waktunya baru gitu. Ya, kayak kita lapar gitu, ya, kita boleh makan bangke. Nah, kan darurat, daruratnya ngapa? Emang udah lapar. Kalau belum lapar sih ya, kagak boleh. Gitu. Hanya kita kalau yang namanya darurat tuh makan bangke, makan apa adanya karena lapar kan. Ini ayam mati, udah beset, gak gigit udah gitu. Wah nggak biasa gue makan daging begini, ya, gitu. Ya masak dulu, ya masak, nyari kecap, nyari apa lah, gitu. Lah mendingan lu beliin, ya roti sono, dari makan bangki, ya nggak boleh. Itu namanya belum darurat, ya. Kalau darurat ya udah caplok apaan aja udah, kan gitu. Ya. Hah? Nah sedapatnya ada apaan di situ makan gitu, gitu, ya. Nah ada ular banting gitu, ya, caplok gigit gitu, iya, nggak pakai pikir-pikir ini gitu. Nah artinya kalau pakai digoreng dulu, ya matangin doang, gorengnya aja kan lama, iya berarti belum darurat, nungguin dulu matang, iya ngerebus ayam lama. Nah artinya nah enggak bandolat kalau waktu. Walau waktu samilun li waktil jawaz. Kalau dikatakan waktu itu meliputi ada waktu jawaz. Ya, karena ada waktu apa fadilah, waktu jawaz, wa waktul uzri, ada waktu uzur. Ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya, itu yang disebut waktu. Ya, kayak zohor kan. Zohor kan ada waktu fadilah, awal waktu. Nah, kemudian setelah itu ada waktu jawaz. Ya, nah ya, nah udah liwat waktu fadilah tuh, nah baru nanti ada waktu jawaz, liwat waktu jawaz, nah ada waktu uzri, waktu uzur tuh artinya waktu yang sekedar cukup untuk sholatnya segitu, gitu ya. Nah wa auqatur ratibah wa sairil muaqqatati ka sholatil id wal kusuf, dan juga seperti waktu salat rawatib nih dan seluruh waktu-waktu seperti sholat id dan sholat kusuf. Nah itu waktunya kapan kita mau ngerjain nih ya sholat ini. Nah itu kita tayamumnya waktu itu mengerjainnya ya sholat id. Nah kapan melaksanainnya? Jam 7. Ya jam 7 kita kerjain dah gitu ya. Nah gitu ya. Wa yadkhulu waktu salatul istisqa, dan masuk waktu untuk salat istisqa nih minta hujan itu bijtimai aksarin nasi laha, yaitu kalau udah banyak orang yang kumpul. Kalau orang udah banyak kumpul nih, nah udah masuk waktunya dah. Dia sholat istisqa gitu ya. Kalau sholat id kan ada waktunya tuh. Jadi habis terbit matahari tungguin sebentar dikit. Nah ya, nah baru tuh sholat id gitu ya. Nah kalau itu ya, nah kalau gerhana ya begitu ya bulan tuh atau mataharinya ketutup, nah baru ada waktunya. Kalau matahari masih terang, bulan masih terang ya belum gitu ya. Nah artinya, nah kalau rawatib ya waktunya tuh habis
kita apa? Ya, kerjain yang wajib gitu. Nah, dia disuruh waktunya itu. Nah, kalau sholat istiqa itu bijtima'i aksarin nas laha. In arada ya gitu fi'laha jama'atan. Kalau dia mau ingin mengerjakannya tuh sholat itu ya berjamaah. Wa illa fa bi iradati fi'liha. Kalau enggak mau berjamaah, mau sembahyang istisqa sendiri, ya kapan dia mau dah. Gimana sembahyang gitu ya. Kapan ya istisqa. Ya, jadi boleh diri ya istisqa gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi sunat berjamaah biar banyak orang. Kalau banyak orang kan namanya doa gitu kan. Ya, bisa didengarkan gitu ya. Kalau basit kali jangan sih istisqa basit ya. Ya, kerendam basit ya. Jangan dah, jangan pakai istisqa, yarin panas basit ya. Enakan panas sih. Nah ya. Wal kusub bimujarradit taghayyuri. Kalau yang namanya kusub waktunya begitu semata-mata waktu berubah tuh. Wa in arada fi'luha jama'atan. Kalau dia ingin mengerjakannya berjamaah gitu ya. Wal parku ya. Ya, annal kusupa ya putu binjila. Bedanya bahwa kalau gerhana itu habis waktunya dengan matahari atau bulannya terang. Gitu. Nah, wala ya putul istisqa bisa ya. Kalau yang namanya minta hujan itu enggak habis waktunya meskipun turun hujan. Kita lagi minta lagi sembahyang nih, soalnya istisqa lagi sembahyang istisqa turun hujan. Ya terusin. Iya, gitu. Iya. Loh, ya. Nah, ya, yang minta hujan. Nah, ya. Nah, wa waqtu tahiyatul masjid biduhulihi. Waktu untuk sholat tahiyatul masjid itu kalau masuk ke masjid. Kalau masih di luar ya belum. Itu ya. Wal janazah bitamamil ghuslil wajibi. Kalau sholat jenazah itu apabila udah sempurna mandinya. Mandi yang wajib tuh ya dimandiin udah sempurna. Nah, baru ada waktu untuk nyolatin. Itu kalau jenazah. Nah, kalau belum dimandiin gitu udah tayamum ya enggak sah. Karena belum dimandiin ya. Ya ada selesai dimandiin boleh baru kita boleh tuh tayamum mau sholatin. Boleh sholatin jenazah belum dibungkus boleh, enggak apa-apa. Yang penting udah mandi ya meskipun belum dibungkus. Gitu ya. Ya cuman diurupin kainan aja dah gitu. Ya, gurupin gitu, tutupin udah gitu. Ya belum dibikinin kayak kain putih gitu. Enggak apa-apa. Ya, udah sah gitu ya. Gitu. Hanya dianjurin tuh segera untuk mayit yang mati tuh gitu mandiin, habis mandiin kan boleh sembayangin, tinggal tutupin aja. Ya, kayak kain kayak apa gitu kan. Udah gitu kan sah dah ya. Bayangin kalau belum dimandiin ya enggak sah gitu ya. Ini banyak kan nunda mandiinnya. Sholatin kapan? Besok jam 10 ya, jam 8 baru mandiin, jam 8 pagi. Padahal dari ginari ya udah boleh, mandi. Iya udah begitu dimati kan buru-buru mandiin. Ya, yang disuruhnya gitu. Ya, jadi bisa disolatin tuh. Jadi orang yang takziah atau ngapa tuh datang ya bisa nyolatin. Gitu. Nah, kalau kagak belum dimandiin, nah kagak sah. Udah dimandiin kan udah sah gitu. Udah diolatin takziah. Ya, gitu didatang gitu takziah udah. Nah, besok ya mau disolatin mau kagak udah disolatin udah dibawa aja ke kuburan. Iya udah gitu ya jadi udah lah ini ya kan nggak repot apalagi orang-orang susah yang nggak punya duit yang apa kan ya nah buru-buru lah tuh mandiin apa gitu nah biar orang yang datang lawat udah yuk sembayangin tuh situ jadi besok nggak pakai ngundang-ngundang orang bayangin tuh udah pakai bawa ke musola ke masjid udah langsung habis pagi-pagi udah selesai kuburannya udah ya bawa udah gitu ya itu jadi udah ya sholat jenazah ya biar nggak pakai ustad nggak apa-apa ya kudu pakai ustad ya sholat jenazah kan ada anak kecil aja bisa baca doa udah jadi
anak kecil tuh. Sama anak ya madrasah dah udah diajarin sembahyang sunat jamaah salat jenazah. Dia tahu dah tuh rukunnya pada kan, baca Fatihah, selawat, ya doa, ya gitu. Ya udah takbirnya 4 kali, salam, udah jadi, udah boleh dikuburin. Karena laki gitu ya, sama anak kelas kelas 6 dah gitu ya kan gitu, udah ya jadi udah gitu. Hemat nggak? Nah hemat dah, apa? Tinggal bawa udah, gitu. Sampai lagi ada yang gede-gede pada, udah tinggal bawa aja, ya. Nggak perlu, ya gitu. Kali undang ustad dulu, ngapa gitu, ya dari mana-mana tuh, ya kiai apa gitu. Nanti nggak tahu, tadi syahadat nggak tahu, ya ini orang min akhlil khair gitu. Kan ya. Jadi disuruh segera kan gitu, udah nggak repot jadinya, udah sembayangin. Orang perempuan boleh saya Harus boleh, teman nggak gugurin. Nggak gugurin. Jadi orang perempuan tuh biar kata ada 100 orang tuh sembayangin, belum boleh dikuburin. Karena belum gugur. Nah tapi ada anak satu, anak laki-laki nih atu, nyolatin, udah bebas dah beres. Ya, yang lain tuh yang gede-gede pada nggak nyolatin. Ya, ada anak kecil aja satu, udah orang perempuan banyak tuh. Wis mandiin, disembayangin pada ya keluarganya apanya udah gitu. Ya, belum boleh tuh, ya dikuburin. Nah ya karena belum gugur. Nah ada anak itu atu yang kecil, cucunya umpama gitu, yang kecil bayangin aja udah angkat aja udah bawa. Gitu, udah gugur kan fardu kifayahnya. Gitu. Jadi udah. Gitu ya. Gitu kalau perempuan tuh enggak gugurin gitu. Boleh ya. Boleh aja gitu ya. Nah tuh ya, jadi kalau tahiyatul masjid jenazah tuh sesudah mandiin yang wajib wahyal ghuslul ula, yaitu mandiin yang pertama, artinya disiramin tuh rata udah ya kan mandiin kan ulang lagi ntar gitu pakai kembang pakai apa gitu ya gitu ya. Cara pertama udah gitu ya. Nah, ya bitama mitayamumi lil mayyiti, yaitu dengan sempurna tayamum buat si mayit nih. Kalau si mayit dah perlu ditayamumin. Wa illam yukpan, sekalipun belum dikapanin. Tuh ya, belum dibungkus, habis mandiin, dah taruh tutupin dah gitu, udah mandiin udah, belum dibungkus ya. Nah, enggak apa-apa, bayangin sah gitu. Karena udah bersih. Nah ya, nggak ada najis. Nah kalau ada najis ya nggak boleh tuh. Wa bihaza yulghazu, dengan ini ada satu teka-teki, yuqalu dikatakan sahsun la yasihu tayammumuhu hatta yatayammamu ghairuhu wa huwal mayyitu. Jadi ini ada satu tebakan ya gitu ya, ada nih satu tebakan orang tuh nggak sah tayamumnya sehingga orang lain ditayamumin gitu. Nah kan gitu ya, tebakan tuh kan gitu tuh ya, tayamumnya tuh orang itu nggak sah tayamumnya sehingga orang lain ditayamumin. Apa mayit gitu ya. Nah ya mayit ya kita nih ya belum sah kita tayamum kalau si mayit belum ditayamumin gitu ya itu. Nah sekarang kita menyolatin mayit nih nggak ada air kan ya pakai tayamum. Nah mayit juga nggak bisa dimandiin kan nggak ada air, nah tayamumin. Nah kita tayamum, mayitnya belum ditayamumin ya nggak sah ya gitu ya. Mayatnya dulu tayamumin, nah baru kita tayamum gitu ya. Nah ya tuh ada teka-teki gitu. Jadi ada orang tayamumnya nggak sah sebelum orang lain ditayamumin. Nah siapa? Nah orang mati tuh gitu. Karena belum masuk waktu saja berarti. Hah? Ya berarti kan dia nggak sahnya kan. Belum masuk waktu, iya. Ya lagi juga si mayat ini kan belum suci namanya. Iya belum suci. Kalau udah tayamum kan berarti suci udah. Enggak boleh disembayangin. Itu karena di bulan suci itu sampai enggak dimandiin kan udah suci. Nah baru boleh sembayangin. Nah sekarang nih ya. Nah dia belum belum dimandiin. Nah belum sah gitu. Kalau kayak uduk kan. Nah gitu. Nah kalau kita tayamum ya nungguin mayat dulu. Karena mayatnya kita semua sholatin karena belum
ya dimandiin gitu ya. Ya belum ditayamumin. Nah, waqad al-ghaza fihil alama al-amiri ya fi hasiyati fi sarhihi ala majmu'ihi biqaulihi gitu. Dan sesungguhnya membuat satu teka-teki lagi itu al-alama al-amiri, Imam al-Amir nih ya fi hasiyatihi dalam kitab hasiyahnya ala sarhi majmu'ihi atas sarah majmu'nya nih biqaulihi dengan perkataan dia ya yaman ya bilahzin yubhamu ahsana ahsin jawab tubhamu lam yasih tayammumun illa bisabqi tayammumin ya min ghairi fi'li ibadatin bisabiqil mutaqaddimi wa mata yasihu tayammumun min ghairi niyatin tumna gitu ya. Nah, ya kata al-Amiri nih gitu. Ya man bilahzin ya hai orang yang memperhatikan mulahazah ya perhatiin ya itu ya yafhumu ya pasti dia bakal paham nih. Ya ahsin jawab tafhamu. Ya perbaikilah artinya biar bagus jawaban bisa kamu jadi paham. Artinya jawabannya biar benar nih. Ya 5 la yasihu tayammumun kenapa enggak sah nih tayamumnya ya seorang illa bisa begitu tayammumin kecuali dengan lebih dahulu tayamumnya orang lain gitu ya bersama yang tadi gitu. Jadi tayamumnya orang itu enggak sah sebelumnya ya didahului dengan tayamum orang lain. Min ghairi fa'li ibadatin selain daripada ngerjakan ibadat bisa biki yang lalu al mutaqaddimi ya yang dahulu tuh yang didahuluin dengan lebih dulu. Nah ya kalau ibadat-ibadat lain yang tuh yang tidak tayamum tuh ya disebayang nih bayang itu nah itu sisa gitu tayamumnya gitu. Jadi kita umpama kalau sholat jenazah nih ya itu ada pendapat kan ya boleh tuh kita tayamum nih umpama kita habis sholat zuhur kan kita tayamum kan waktu sholat zuhur habis sembahyang zuhur kan nah mau sembayangin jenazah enggak apa tuh ya enggak apa tuh enggak kayak tayamum lagi sah gitu ya itu ya jika tuh min ghairi fi'li ibadatin bisa bikin mutaqaddimi tanpa melaksanakan ibadat yang lalu ketetenya ya gitu padahal mau nyembayangin tuh si mayitnya belum dimandiin belum ditayamuminnya. Nah kita kan udah tayamum tadi ya buat apa tuh ya buat sholat zuhur umpama gitu nah nungguin dah ngapa mayitnya ntar belum lagi dimandiin tuh air lagi ditayamumin. Nah kita udah tayamum boleh gitu ya. Nah ya tayamum itu untuk berlaku untuk satu sholat wajib. Iya. Iya, fardu kifayahnya sebagian ulama tuh mengatakan boleh ya. Jadi kita ngapa tuh kalau sholat jenazah tuh tayamum yang udah bekas kita pakai gitu ya. Nah, karena dia nilainya kan ya tuh fardu kifayah ya. Jadi kayak sunat ya kayak sunat. Jadi kayak kita sembahyang sunat rawatib kan ya gitu habis yang fardu nih sholat rawatibnya tuh boleh nggak kayak tayamum lagi. Nah jenazah gitu bahkan kalau Imam Tobari tuh ya bilang boleh kita sholat jenazah tanpa uduk ya kita nggak uduk nggak tayamum boleh. Kenapa ya karena ini bayang mayit itu doa ya ngapaan gitu ya itu kalau menurut Imam At-Tabari gitu ya. Yang Tabari dia bilang boleh bayang dia itu jenazah tuh kita nggak punya uduk nih atau juga mau uduk berebut sono lama kan gitu wah lu udah bayang mayit tuh ya udah mulain kan itu bisa ketinggalan nih kan gitu umpama yang mati orang gedean dah yang banyak kan orang mau uduk gitu berebut lama. Nah udah ya kata Imam Tabari tuh udah nggak gitu ya. Nah kalau kita mau tayamum ya boleh juga ada pendapat yang lain udah kalau nggak bisa uduk tayamum aja usah pakai tembok tuh gitu ya gitu jadi. Nah kalau Imam Tabari kata enggak apa-apa udah enggak punya uduk bayang aja. Kenapa bayang jenazah itu isinya dengan doa-doangan kan yang penting tuh sholat jenazah tuh yang penting doa
Ini doa nggak boleh ditinggal. Kalau doanya ditinggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu, nggak sah. Gitu ya. Juga nggak boleh didahuluin, nggak boleh dibelakangin. Kalau tuh ya, kalau salat jenazah tuh Allahumma ighfir lahu warhamhu-nya tuh nggak boleh kita habis takbir Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, nggak boleh. Gitu. Nah, kalau Fatihah boleh belakangan, ya, gitu. Ya kan kalau menurut rukunnya kan Fatihah dulu. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat. Nah, ketiga baru doa. Nah, keempat boleh doa, boleh enggak kan gitu. Ya. Nah, ya. Nah, gitu. Nah, kadang kita Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Kan gitu. Nah, ntar baru Fatihah. Gitu. Nah, kalau yang namanya doa tuh nggak boleh dipindahin. Gitu. Ya, kali duluin. Gitu nggak boleh. Belakangan gitu ya. Tuh ya. Karena itu yang paling penting ya, salat jenazah doanya gitu ya. Itu maghfir lahu warhamhu gitu. Kalau itu jamaah masuk dalam salat jenazah, memang udah takbir ketiga gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar kita tinggal terusin. Iya. Iya, kita terusin gitu ya. Meskipun tuh jenazahnya udah dibawa, kita terusin. Oh gitu. Iya kan gitu, dia udah dibawa, udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah jenazah langsung diangkat sono, gitu belum selesai, gitu, gitu nggak apa-apa terusin gitu, jangan gitu berhenti, wah dibawa, gitu, atau kita bilang ini dulu aku belum, gitu, udah nggak apa-apa, nah artinya. Nah itu ya, jadi min ghairi fi'li ibadatin bisa bikin tadi mata yasiku tayamumun ya, kapan-kapan tuh sah tayamumnya min ghairi niyatin tunmi ya, tanpa diniatkan itu jadi katanya ya, gitu anwayun itu ya sah gitu ya. Qala wah tarazat Mahtarajtu biqauli min ghairi fi'li ibadatin, dan ikhtiraj perkataan saya ini ya, terpelihara perkataan saya min ghairi fi'li ibadatin ila akhirih ya, itu artinya anit tayamumi lisaniyatil mustarikati, yaitu tayamum yang kedua ya untuk syarikat do. Fa innahu innama yasihu ba'da ayyatayammama lil ula. Ya, hanya tuh itu ya untuk jenazah ini yaitu yasihu ba'da ayyatayammama lil ula. Itu sah untuk dia tayamum yang pertama tadi gitu ya. Nah, wa yusalliha, dan dia salatnya tuh ya. Jadi kalau umpama ada jenazah juga 2 3 tuh gitu, kita bisa tayamum kan tadi udah nih kan gantian tuh umpama gitu ya. Nah, kita tayamum nih yang pertama dah tayamum, nah udah kan dipindahin ke sana. Wah, keluar lagi yang lain, nggak perlu tayamum, udah itu kan syarikat udah ya, berarti yang kedua ketiga udah terusin aja gitu ya. Alik tukar lagi tayamum dulu ya baru ya. Nah itu ntar tayamum lagi enggak, jadi terus boleh gitu ya. Nah, kalau mayat yang terbakar ditayamumin lagi ya kalau emang dia kalau dipakai air ancur tayamumin gitu, kalau memang jasadnya masih utuh gitu ya. Ya kalau enggak ya udah gitu aja ya, kuburin aja, udah nggak usah sembayangin gitu ya. Ini Jadi kalau yang udah kayak itu kan yang udah hitam banget, udah gosong banget, dia mau kena air hancur, iya kena debu jadi motorin banget, ini aja langsung kuburin aja udah. Apa nyolatin? Enggak sholatin udah. Kan nggak bisa diituin, dia baru dibersihin dituin. Ya nggak dimandiin. Gitu. Ya kayak yang udah umpama orang longsor tuh kan. Ya udah seminggu kan. Dicari kan udah empuk badannya. Ya udah kerendam tanah, Ya seharusnya kalau yang begitu tuh udah aja udah dikuburin udah. Ya udah nggak pakai cari udah. Ya. Iya jangan diangkat udah. Uruk aja udah. Gitu. Udah keuruk udah. Ya. Nggak apa-apa udah ya. Itu kenapa udah sulit kan untuk ini. Nah karena diangkat juga udah empuk badannya, udah nggak bisa dimandiin, sholatin kan nggak juga kan gitu ya, udah nggak bisa sholatin ya, itu yang kebakar, yang kerendam di air kan gitu ya, udah empuk gitu ya. Udah jam gitu mesti udah, cuman karena keluarga nih masih
penasaran tuh orang mati mesti dicari-cari gitu. Kan gitu. Hah? Apa? Warga takut nggak ketahuan kuburannya, ntar katanya ngirimin nggak sama. Iya, nggak ketahuan kuburannya. Ya, nggak ketahuan kuburannya di mana. Mau dikirimin alamatnya kemana? Salah, nggak ada alamatnya. Gitu ya, memang di dunia gini. Ya di sini sih lain. Ya, udah, kalau kita sebut namanya juga ya sampai udah. Ya nggak pakai. Ya perlu ada gitu. Ya banyak orang yang pada pindahin sono, pindahin sini, mau mati nih di sono, pindahin sini. Karena apa, dekat antarkan gitu, ya ngiriminnya. Ya, udah biarin aja dimatikan. Seharusnya kalau agama tuh dimati di mana kayak itu kan, ya gitu. Fi ayyi arden tamut. Dia orang itu kan mati kita nggak tahu, dimati di tanah mana kita. Emang Allah ciptakan kita di tanah kita, ya udah mati situ. Hanya justru kita dianjurin tuh bawa kapan kan gitu. Kalau kemana-mana bawa kain kapan. Jadi kalau kita mati tuh udah ada kapan kita, gitu. Ya udah, jangan pakai dibawa pulang nih, bawa pulang deh ngapa di sana mau ngapain? Ya supaya dekat, ya dekat sama apa? Sama keluarganya, dekat sama nyaknya sono, dikuburin sama abahnya. Lah emang di sono lu mau pegangan tangan, gitu. Hah? Nah iya lah, bisa. Ya, kali. Haji Samsudin kan sering jalan-jalan. Ini bawa, gitu ya. Nah, yang laki bini tuh, ya kan gitu, lakinya sono, gitu pindahin sono, deketin bininya, atau yang bininya deketin lakinya. Lah emang mau ngapain di sono berduaan? Lah kagak, ya. Masing-masing aja biar kata kuburannya ditumpuk kan, masing-masing. Gitu ya, kagak kali di sono di berduaan, di tiduran semua dua. Ya kagak aja, udah lain gitu ya. Hanya gitu tuh banyak kan gitu kan, pindahin udah jauh-jauh sono, pindahin kemari kan gitu ya. Nah, udah dimati di sini, emang Allah ciptakan tanah dari sini, ya udah di situ kuburin gitu. Nah kita nih di sini kan kita nggak tahu kita bakal di mana tuh, udah kuburin di sono ya, nanti nggak ketemu, enak aja. Ya udah walau begitu kan, ya kan itu wabasa rukal yauma hadid kan gitu. Allah kata ya, pandangan kamu tuh orang yang mati itu udah basarnya udah hadid, udah tajam ya, berarti jauh, biar kata jauh juga kan dia bisa sampai gitu ya, nggak pakai kendaraan, nggak kayak apa itu ya. Di Jawa sono, sekarang dibawa ke Jakarta kali pengen naik bus dulu. Itu naik bus dulu, naik kereta, tahu busnya tabrakan. Dua kali mati gitu. Nah iya kagak, dia udah bebas tuh ya. Dunia buat dia tuh kalau udah di kuburan itu bebas, sudah kemana aja di jalan itu ya. Yang penting tuh orang itu bebas. Kalau kita di kuburan tuh bebas, ya kemana aja bebas kita, jalan sono sama gitu. Nah kalau kita nggak bebas ya kita terikat sono. Ya kalau kita di sono jadi orang miskin ya nggak bisa kemana-mana sih. Nah iya, sama kita di dunia, kita miskin nggak bisa kemana-mana kan. Nah iya, nah kita kaya kan bisa jalan. Ini gitu kayak. Nah di akhirat ya juga di kuburan tuh. Nah kalau kita miskin di sana ya udah diam lah di situ. Nah kagak punya amal, ya amal kebaikannya dikit. Ini mau kemana? Ya, enggak duitnya dikit. Ya mau kemana? Udah diam aja deh nongkrong. Paling liatin orang. Lu enak banget tuh, banyak yang kirimin. Ya, yang kirimin, dikasih parcel, kasih ini, enak banget, dia bengong aja, kagak ada yang ngirimin, nggak ngapa, kan gitu. Nanti kalau nggak di jalan, di kemana pergi, kan gitu. Nah dia nggak bisa kemana-mana, gitu. Hanya biar kaya di sono, udah nggak kaya di dunia, kaya di akhirat mestinya. Ini udah dua-duanya, udah di dunia kagak kaya, di akhirat itu juga sama ya. Gitu, habis di dunia udah nggak kaya, nah di akhirat gimana biar kaya, biar banyak kita ibadat apa kerjaan gitu. Ya hari di sini nggak bisa jalan-jalan, di sana kita bebas gitu. Kan gitu. Ini enggak ya, di sini susah, di sana susahan lagi. Ya, jangan itu. Ya. Hanya orang mati itu ya udah, di mana dia mati tuh itu ya, wapi ayyi arden tamut tuh kata Allah kan, di bumi mana kita bakal mati tuh kita nggak tahu, karena kita Allah yang ciptakan tuh diambil tanahnya tuh dari tanah mana kita kan gitu ya.
Kan itu. Ya, diambil dari tanah mana? Kalau memang di tanah dari mana kita diambil nih, mati situ. Mau nggak mau kita dia orang itu alokasikan jalan. Ya, biar mau ke sono tahu-tahu dia kan gitu. Ya, dari Jawa sono tahu-tahu di kemari sampai sini mati. Kan gitu. Ya, kan gitu dari Sunda di mana tuh dari Tasik dari mana di kemari. Dari kita sini ke sono, memang tanah sono tahu-tahu sono mati. Kan gitu. Ya, memang alokasi begitu. Ya. Kalau orang kita kan saat bukan mikirin yang mati, mikirin yang hidup, ntar urus ziarah jadi jauh. Ya, ya. Nah iya, mau lu ya, nah lu deket aja lu gak ziarahin juga. Iya, di deket itu taruh dah di Kober situ. Ya kan dari tadinya matinya di mana sono? Ya di Tasik lah di mati sono. Udah pak pulang sini di Kober kagak diziarahin. Gitu. Itu dia di sono masih ingat. Gitu kan. Ya? Iya, sekalian jalan-jalan sono. Gitu. Nah, ya enggak usah. Hah? Cuman jalan-jalan soal kemarin makan putih gini kan lu udah siap banget Iya, udah biar siap gitu. Gitu, siapa tahu kan gitu. Gua lagi berenang kelelep. Iya, lagi berenang kelelep. Nah kan ini, ya udah bungkus dah kuburin situ. Dibawa pulang jauh-jauh repot-repot. Ya, bawa apa tuh bang nggak kayak duit bawanya. Iya, 6 bulannya mah berat duit. Iya lah, kan gitu. Belum yang lain-lain ya urusannya. Gitu. Nah kuburin aja situ dah. Beliin tanah Hah? beli tanah. Iya, saya beli kuburan nak kasih sana kuburan dia jadi. Gitu. Nggak ketukar, nggak kali nggak ini, nggak sampai, nggak ngapur, nggak sampai ya. Di mana juga. Kalau nggak sampai kita nggak bisa Fatihah kepada itu tuh Imam Ghazali, ya, Imam apa saya Abdul Qadir Jilani. Nah iya di mana di Baghdad sono. Ini di Baghdad, yang di Mesir, yang mana kan? Ya kalau gitu nggak sampai. Gitu. Nah dia Imam Syafi'i di Mesir kan gitu. Nah kita Fatihah di sini. Nah sampai tuh ya, Imam Bukhari Bukhara, ya Imam Qadir Jilani kan, ya di Baghdad, ya gitu Imam Ghazali kan gitu, ya itu Fatihah itu sampai gitu, ya, kan jauh gitu, ya. Nah itu ya. Nah itulah ya, ini jangan ya, ya jangan sampai kita tuh menganggap bahwa ya, ya apa orang mati itu ya harus ya bawa pulang di mana gitu ya, nggak bisa dah gitu ya. Nah itu ya wa ajababihi wa ajabahu tilmizuhu asawi bi qaulihi hadzal ladzi yatayammamu li salati mayyitin yumammimu wala khazna man yamukum ya ilaikum yumammimu gitu ya. Ya sampai sini dah ya wajib betul ya. Itu aja batil muzu asawi bi qaulihi. Kalau ini kan misal kita tayamum di ada memang karena ketiadaan air. Iya. Kan kalau kita lagi tayamum atau baru tayamum udah turun hujan batal. Kalau kita udah sholat udah selesai semua hujan. Iya, nggak wajib ngulang kalau emang ini karena dari awal ini kan emang nggak ada. Ya kecuali kalau kita lagi dalam sholat tuh. Dalam sholat nih sholatnya belum selesai, kita tayamum karena nggak ada air. Begitu kita baru sembahyang 2 rakaat nih, tahu-tahu hujan. Ya, atau juga ada orang bawa lagi mikul air. Ya, batal. Kita cari kan air tadi, nyari sono nggak ada kan. Yang gitu, udah dah tayamum, Allahu Akbar. Begitu sembahyang 2 rakaat ada orang mikul air. Batal. Gitu ya karena tayamumnya jadi pakdil mak. Gitu ya karena nggak ada air. Nah beda kalau tayamum karena sakit gitu. Kalau sakit sih di depan air aja juga nah, apa gitu. Jadi kalau udah selesai sholat kita sholat. Udah selesai soalnya gitu. Nggak ulang udah selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumid daraini amin. Qala ya. Halaman 77 ya, gitu ya, 5 baris ya dari bawah. Qala hakimun minal hukama situ khisalin yu'rafu bihinnal jahilu. Ahaduha al-ghadabu fi ghairi syai'in, yakni yagdibu ala bni adam wa alal hayawani wa ala kulli syai'in yastaqbiluhu minhu makruhun fahaza min alamatil jahli. Wasani al-kalamu fi ghairi naf'in, bayan bagi lil akili alla yatakallama bi kalamin la faidata lahu bihi, wayan bagi lahu ay yatakallama bi kulli kalamin fihi manfaatun ya fi amri dunyahu wa akhiratihi. Asalisu al-atiyatu fi ghairi maudiin yakni yadfa'u malahu ila man la yakunu lahu fi zalika ajrun wa huwa alamatul jahli. Warabi'u ibsa'u sirri inda kulli ahadin. Wal khamisu as-siqatu bi kulli insanin ya. Wasadisu alla ya'rifa sadiqahu ya, gitu ya, min aduwihi, yakni anna rajula yanbaghi lahu ayya'rifa sadiqahu fayu'tihi wa ya'rifu aduwahu fayukhzirahu. Wa awwalul a'da huwa syaitan ya, bayan bagi alla yuti'ahu bima ya'muruhu ya. Ya, berkata nih hakimul minal hukama ya, berkata orang yang hakim ya, gitu ya, orang yang bijaksana atau yang orang ahli hikmah ya, yang Allah ajarin ya asrar rahasia nih. Apa kata hukama itu ya? Orang hakim ini bilang situ khisalin, ada 6 macam yu'rafu bihal jahilu, dapat diketahui dengan 6 macam ini itu adalah orang bodoh gitu. Jadi dengan 6 macam ini tuh yang ngerjain ya berarti itu orang bodoh gitu ya. Mana? Ahaduha, pertama al-ghadabu, marah ya, gitu ya, fi ghairi syai'in ya, pada bukan sesuatu, artinya nggak ada sesuatu tuh ya dia marah tuh ya, yakni artinya ya yagdabu ala ibni adam wa alal hayawan, yaitu dia marah dikesel ya kepada manusia dan binatang gitu. Itu namanya orang bodoh ya. Jadi kalau nggak apa dia tahu-tahu dia marah aja, kesel sama orang, dikesel sama binatang ikut itu ya, dikesel. Itu namanya orang bodoh gitu ya. Itu bisa kita tahu yang namanya orang bodoh tuh begitu, ada 6 macam nih tandanya gitu ya. Nah gitu dan ayan. Wa ala kulli syai'in yastaqbiluhu makruhun, dan dia kesel tuh kepada sesuatu yang dihadapinya tuh suatu kebenciannya, kemakruhannya. Fahaza min alamatil jahli, ini tandanya orang bodoh ya. Jadi orang bodoh tuh begitu, tahu-tahu dikesel tuh nggak ada asbab apa, kesel aja ya, mau binatang mau orang. Nah, apa sih lu marah? Apa itu ya, stres ya. Nah satu ya gitu ya. Wasani yang kedua tandanya tuh orang bodoh al kalam fi ghairi naf'in, yaitu digomong tuh yang nggak ada manfaatnya, ngomong aja ngerahul gitu ya, nggak dinapin. Nah, bayan bagi lil akili alla yatakallama bi kalamin la faidata lahu fihi, sebaiknya buat orang yang berakal janganlah dia berbicara ya dengan perkataan yang nggak ada faedah bagi dia ya. Jadi kalau kita mau ngomong ya yang ada manfaatnya gitu, manfaat dunia atau manfaat akhirat, kayak gini ngomong gitu. Itu namanya orang yang berakal, pikirin. Nah kalau yang nggak berakal kan
ngomong aja, yang penting udah ngomong. Gitu aja, jeplak aja tuh. Gitu ya. Nah, payan bagi lahu ayyatakallama bikulli kalamin, sebaik itu orang yang berakal dia bicara setiap perbicaraan yang ada padanya itu manfaatun, yaitu ada manfaat fi amri dunyahu wa akhiratahu, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang yang berakal tuh, orang pinter, yaitu kalau dia mau bicara sebaiknya begitu, ada manfaatnya enggak? Ya, ada ya, nah, di dunia atau di akhirat. Kalau sekiranya ada manfaat di dunia ya ngomong, nggak ada tuh manfaat di akhirat. Jangan nggak ada yang manfaatnya, ya. Kalimat basa-basi kan, ya kan nggak ada manfaatnya, gitu. Kan banyak gitu ngomongan yang nggak ada manfaatnya mau kita. Banyolan. Iya, banyol-banyolan. Atau kita ngomong tuh, kita aus aja kita ngomong kan nggak ada manfaatnya. Ya, aus banget nih. Itu kita aus gitu, aus banget nih, yang gitu. Tuh kan kita ngomong, yang gitu ada manfaatnya gak? Lah kagak kan? Kali kita ngomong gitu, kita ngomong nih aus banget itu hilang. Nah itu bagus. Kalau kita ngomong nih gua aus banget nih, nah ngomong hilang ausnya, lapar nih hilang, enak tuh yang begitu. Itu, ya jadi nggak kayak makan, nggak kayak minum, ya hilang, enak tuh yang begitu. Ning. Bukan dikatakan refleksi ya gitu. Ya, ya itu kan kata-katanya nggak ada manfaatnya. Biar kata refleksi juga kan, kata-katanya itu nggak ada manfaatnya. Ya kita jangan biasain, itu sabkul kalam namanya. Ya ngomong yang nggak disadarin. Iya, jangan. Itu kebiasaan. Tapi kadang-kadang gerah banget. Nah, iya sama. Nah, panas. Iya, panas gerah banget nih. Gitu ngipas aja. Kalau misalnya Ustaz, nih tuan rumah nyanyi aja, haus banget, supaya bareng gitu. Terus sih minta nyindir. Iya, nah jelek juga. Iya minta kan. Iya minta. Gitu. Maksudnya ada manfaat kan saat dia tahu nih. Iya, tapi kan apa dalam sisi agama nggak bagus. Gitu, dari sisi agama. Gitu. Iya, yang agama kan yang ada manfaatnya. Sambil itu kan Ustaz. Hah? Lagi namun tetap gelas gitu. Supaya kasih minum. Yang punya remote kan nggak paham. Artinya dia lo getak-getak kelas ya gitu kan, lagi keasikan. Akhirnya akan diajak cerita. Iya, bisa juga. Depan saat sumur kering apa gitu aja. Ya. Nah, ya jadi buat si akil ini sebaiknya ayat akalam bikulli kalamin yanfa'uhu fi amri dunyahu wa akhiratahu. Inilah ya, emang sifat kita demen ngomong gitu. Ya, kalau orang-orang yang ini kan sedikit bicara, Nabi suruh ya apabila kamu dapetin orang yang sedikit bicaranya fakribuhu, kata Nabi deketin tuh orang itu, fa innahu yulkil hikmata. Karena orang-orang yang begitu bakal melontarkan, mengeluarkan dari hatinya tuh ya hikmah tuh. Ya segala sesuatu asrar, ya segala sesuatu gitu ya. Ini orang-orang yang sedikit bicara tuh biasanya ngomongannya itu ya banyak bermanfaat, banyak ya hasilnya, faedahnya gitu. Kalau orang yang sedikit bicara, nah kalau yang banyak bicara kan biasanya ngomongannya nggak ada apa-apanya kan, gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu kan ya, gitu kebanyakan. Kok kita kan kebanyakan apa seringan ngomong demen kan. Itu ya ngomong aja yang nggak ada manfaatnya gitu ya, padahal itu ngerugiin kita kan gitu ya. Nah artinya itu tandanya orang bodoh katanya gitu. Wasalisu, dan yang ketiga nih tandanya orang bodoh, al atiyatu fi ghairi maudiin, yaitu dia ngasih memberi sesuatu pemberian bukan pada tempatnya ya gitu ya. Kalau di ngasih tuh kasih aja siapa aja ya gitu fi ghairi maudiin, yakni artinya ya depa umalahu, yaitu diberikan hartanya do ila man la yakunu lahu fi zalika ajrun, yaitu kepada sesuatu yang enggak ada pahalanya ya gitu. Itu kan enggak ada manfaatnya ya.
kita ngasih nih sesuatu ya yang nggak ada pahalanya gitu ya. Hah? Kayak nyawer gitu. Apa? Iya kayak nyawer apa gitu ya, orang-orang apa tuh kan ya, umpama orang-orang yang mabok ya kita kasih kan gitu ya. Nah itu kan bukannya pahala kita kasih yang gitu ya. Nah gitu orang-orang yang mabok yang apa kita kasih tuh duit ya, kita ngasih tuh. Nah bukannya pahala, dosa bisa ya gitu, karena bisa jadi membantu dia kan kemaksiatan ya. Tuh orang bodoh. Hanya kita kalau mau ngasih tuh ya pilih gitu, siapa nih yang harus kita pilihnya, pilih kan yang Nabi bilang nikmal malu soleh li rajulin soleh kan gitu ya. Sebaik-baik harta yang baik itu ada di tangan orang yang soleh kan gitu ya. Karena kalau harta yang ada di tangan orang yang soleh itu nanti manfaatnya kembali kepada orang yang soleh lagi gitu ya. Jadi kalau kita memberi itu pikirin dulu kepada siapa nih, ada manfaatnya kak ya gitu kira-kira. Atau juga yang kita bisa timbang tuh mana yang bisa lebih manfaat gitu. Tuh orang yang benar-benar ya berakal. Jadi gitu, nih ada pahalanya, tapi ada lagi yang pahalanya lebih gede gitu. Nah itu yang kita kasih. Ya jangan asalnya orang namanya sedekah pada sapu gak boleh kan? Ya boleh gitu, tapi masih ada yang lebih, nah lebih gede lagi pahalanya. Nah isinya gitu ya, kita kasih. Nah itu namanya bisa milih gitu. Jangan asal kasih aja. Ya duit tuh sebar-sebarin aja, dikasih bagi-bagi. Jangan ya gitu ya. Oh, tuh ya, tuh tandanya ya. Orang yang ketiga tuh tandanya orang bodoh. Nah yang keempat arabiu ibsa usiri inda kulli ahadin. Tandanya orang bodoh yaitu menyebar rahasia ya kepada setiap orang gitu ya. Jadi kalau ada rahasia tuh ya dibilangin orang, ini lo sama lo aja gue ngomong. Tuhan tadi si temennya bilangin lu jangan ngomong ya mau siapa-siapa ya gitu ya. Ada temennya tadi si Ano ngomong sama apa namanya lu ya, ini rahasia. Ya ini rahasia, jangan lu apa gua nggak dikasih ngomong gua itu rahasianya, malu aja gua ngomong gitu, bilangin lah ya, jadi gak ada rahasia ya gitu. Nanti temennya bilangin lagi. Tuh ya, tuh ifsa siri. Hanya orang yang nggak bisa ifsa siri itu katanya tukarin aja dengan abu gosok kan ya, nilainya gitu ya. Itu kalau orangnya nggak bisa rahasia tuh ya, berarti nilainya murah gitu ya. Nah itu ya, wal khamisu yang kelima asikotu bikulli insanin. Yang kelima ya itu tandanya orang bodoh itu ya andalannya kepada manusia ya, itu kepercayaannya tuh ya kepada manusia. Jadi kalau yang namanya dijanjiin sama orang udah percaya banget dah gitu ya. Kalau Allah yang janjiin wah enggak gitu ya, nggak kelihatan kalau Allah yang janjiin. Tapi kalau orang ya gitu ya, tuh ya itu orang bodoh gitu. Nah wasadisu dan yang keenamnya alla ya'rifa sadiqahu ya min aduihi. Tandanya orang yang bodoh yaitu orang yang enggak kenal teman atau musuh. Ya teman sama musuh disamain aja padahal itu musuhnya ya gitu ya. Nah ya dia nggak bisa bedain mana teman ya mana musuh tuh gitu ya. Yakni artinya an-narajullah ya, bahwa seorang itu yang bagi lahu ayya'rifa sadiqahu, hendaklah dia tuh harus kenal ya temannya, fayu'tihi, maka dia berikan kepadanya. Jadi kalau kita mau ngasih, wah ini teman kita kasih gitu. Nah wa ya'rifu aduwahu, dan harus dikenal musuhnya. Nah fayahziruhu, hendaklah dia ya jauhin. Nah kalau yang namanya musuh jangan deketin. Nah wa awwalul a'da'i huwa syaitan, yang mula-mula tuh jadi musuh kita adalah setan
Ya, itu kan setan itu inna syaitana lahu aduun, inna syaitana ya gitu aduun. Ya, setan itu adalah buat kamu itu ada musuh. Fattakhizuhu aduwa. Kata Allah, jadiin tuh setan itu musuh. Kita jadiin teman. Ya. Tuh ya. Nah, payan bagi Allah yu'tiyahu bima ya'muruhu. Sebaiknya janganlah dia berikannya tuh sesuatu yang ia diperintahkannya. Jadi kalau kita tuh ya diperintahkan untuk memberikan nih harta kita, itu jangan kita kasih musuh kita gitu ya. Nah, ya kasihlah teman kita gitu ya. Tuh ya. Jadi itu tandanya orang yang bodoh, kata Hakimul Hukama gitu. Wa an Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam annahu qala, badi Sayyidina Nabi Allah Isa alaihi salam annahu qala, bahwa Nabi Isa itu berkata nih, kullu kalamin laisa bi dzikrillahi fahuwa lagwun. Ya, kata Nabi Isa nih, setiap ucapan kalimat yang tidak ada padanya itu ingat pada Allah, zikir pada Allah, yaitu lagwun, itu kata-kata laghah, ya kosong, nggak ada nilainya. Ya, jadi kalau omongan-omongan kita ngomong nih nggak ada tuh ya sebutan zikir ingat sama Allah ya gitu, itu berarti omongan kita laghah gitu ya. Wa kullu sukutin laisa bifikrin fahuwa ghaflatun. Setiap diam yang bukan digunakan untuk berpikir itu namanya ghaflah, lalai. Ya, kita diam aja, diamnya bukannya berpikir. Ngapain bengong. Iya, melongo aja. Itu kan orang kalau namanya diam kan berpikir. Gitu. Ini enggak bengong aja. Gitu ya. Nah, ghaflah tuh. Wa kullu nazarin laisa bi ibratin fa huwa lahwun. Setiap pandangan yang enggak ada pelajaran baginya yaitu lahwun. Itu termasuk lahwun, masuk main-main itu. Jadi kalau kita ngelihat segala sesuatu itu mesti ada ibrah, ada pelajaran ya gitu. Ya, lihat nih ya pandangan indah ngapa, ingat tuh bagai pelajaran buat kita kan ya, itu siapa yang ciptain kan gitu harusnya. Ini enggak, kita lihat tuh kan, oh cakep tuh gitu, udah gitu ya. Nah, jadi enggak jadi apa tuh ya, enggak jadi ibrah, enggak jadi pelajaran ya gitu. Nah, itu berarti lahwun, wahlun walaibun kan gitu, kerjaan yang main-main kosong tuh. Fatuba liman kana kalamuhu zikrullahi ta'ala. Beruntunglah orang yang kata-katanya itu adalah zikir pada Allah, wa sukutuhu ya, dan diamnya itu tafakkuran, diamnya itu tafakkur, wa nazruhu ibratun ya, ibratan ya, dan juga ya pandangannya itu adalah ya merupakan ibrah, pelajaran. Nah ya, wa zukira anil Auza'i annahu qala, disebutkan orang kepada Imam Auza'i ini annahu qala, bahwa Imam Auza'i itu bilang ya, al mukmin yakillul kalam ya, orang mukmin, yang dikata orang mukmin sedikit bicara. Masuk gak gitu? Ya udah. Ya, ini kata Imam Auza'i ya. Gitu, kata Imam Auza'i itu al mukmin yakilul kalam, orang mukmin, yang dikata orang mukmin sedikit bicara, sedikit ngomong. Nah ya, wayuk sirul amal, banyak kerja ya, jadi jangan ngomong doang, kerjanya kagak. Nah, wal munafiku kebalikan, orang munafik yuksirul kalam wa yakilul amal, orang munafik yaitu banyak ngomong sedikit kerja. Orang munafik ngomong mulu gini, kerjain kagak bisa itu ya. Nah, kalau orang mukmin ya nggak banyak ngomong, yang penting kerjain aja yang gitu ya. Orang mukmin kan gitu, kalau orang munafik kan gitu. Oh ya, kagak mau kerjanya kagak bisa, nggak bisa ngamalin gitu, cuma ngomong doang kan gitu. Ini nggak boleh, ini bid'ah, ini ngapa kan gitu. Udah gitu kerjain kagak, nih yang sunnah gitu kagak, nggak dikerjain, cuma ngomong aja, munafik. Nah tuh ya,
gitu ya. Nah ya ke kalam wa yakilul amal. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallam ya bahwa Rasulullah sallam bersabda, khamsun la takunu fil munafiki. Ada 5 macam ini yang tidak terjadi 5 macam ini ya kecuali pada orang munafik ya gitu ya. Jadi ada 5 macam nih ya, enggak ada tuh ya kecuali pada orang munafik gitu kata Nabi nih. Al-fiqhu fiddin. Ya, pertama paham dalam urusan agama. Itu orang munafik nggak ada. Ya, itu ya, nggak paham tuh. Wal war'u fil lisan. Yang kedua yaitu apik, wara dalam bicara, lidah. Nah, terus yang ketiga wat tabassumu fil wajhi, senyum di muka. Artinya al-basasah ya, gitu ya. Nah, terus lagi wan nuru fil qalbi, dan nur cahaya yang ada di hati. Ini sama orang munafik nggak ada, adanya sama orang mukmin nih, gitu ya. Wal mawaddatu fil muslimin. Nah, dan yang kelima yaitu kasih sayang terhadap orang muslim ya. Ini ada pada orang mukmin tuh ya. Nabi kata la takunu khamsun la takunu fil munafik. 5 macam ini enggak ada pada orang munafik. Berarti adanya pada orang mukmin nih ya. Nah, al-fiqhu fiddin, paham dalam agama, wara dalam bicara. Artinya kalau dibicara tuh enggak ya kayak tadi dah tuh ya, dipikirin ada manfaat atau kagak gitu. Nah, terus tabasum ya fil wajhi. Jadi ketemu orang tuh senyum gitu, enggak mencemberut aja. Kan gitu ya. Itu ya. Gitu al-wisasatu shadaqatun, Nabi kata ya, senyum itu adalah sedekah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, terus lagi wan nur fil qalbi, nur ya, cahaya ada di dalam hati. Ya, kalau hati kita tuh masuk cahaya, artinya kita selalu memikirkan tuh urusan-urusan akhirat. Itu tuh kata Nabi tuh tandanya tuh ya, nur itu masuk ke dalam hati kita gitu ya. Itu kita selalu teringat sama akhirat itu ya. Itu tandanya itu at-tajafi anid dunya ya gitu ya, menjauh daripada dunia ya, dan dia tuh selalu dekat sama akhirat tuh kalau nur tuh ya. Karena tuh Allahun apa tuh ya, Allah masukin pamane saraha sadrahu bil iman tuh gitu ya sono. Nah itu ya. Nah tuh ya wa batus wal mawaddatu fil muslimin ya, kasih sayang terhadap orang muslim. Wa qala Yahya bin Aksam, berkata Yahya bin Aksam nih, ma saluha mantiku rajulin illa arafa zalika fi sairi amalihi ya gitu. Ma saluha mantiku rajulin, tidaklah akan baik tuh perkataan seseorang kecuali urifa zalika fi sairi amalihi, kecuali dapat diketahui pada seluruh amalnya. Artinya tuh omongan orang itu ya baik apa kagak gitu, itu bisa dilihat dalam amalnya, dalam kerjaannya gitu ya gitu. Jangan dia ngomong doang kan gitu loh ya, orang kan kata gitu, lu ngomong doang kerjain agak kan gitu ya. Nah itu ya, jadi kata Yahya bin Aksam nih gitu, bisa gitu dia lihat tuh baik perkataan seorang itu rajulun tuh illa urifa zalika fi sa'iri amalihi, kecuali dapat diketahui seluruh amalnya. Wala pasada mantiki rajulin illa urifa zalika fi sa'iri amalihi, tidaklah diketahui tuh omongannya jelek, rusak omongan seseorang ya, kecuali dapat dilihat dari seluruh kerjaannya juga ya. Jadi orang itu bisa dinilai ya dari dari amalnya ya, bukan omongannya gitu ya. Jadi gitu nih, omongan orang ini bagus apa enggak, lihat aja ya kerjaannya. Jadi kalau kerjaannya tuh cakep bagus ya, berarti omongannya juga ya cocok tuh dengan amalnya, berarti orang soleh tuh, orang siddiq kan gitu. Jadi kalau omongannya doangan tuh bagus, amalnya
kagak ya, berlawanan, itu bukan dah gitu ya. Itu kayak kata Yahya bin Aksam gitu. Wa zukira Luqmanul Hakim sama sindok dah gitu ya.